Boleh ya, Ibu? Iya, Anissa, saya apa namanya materinya kan saya dulu ya, sebentar ya. Oh, materinya Ibu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta kursus kilat pembelajaran seru terkait dengan tema bermain edukatif ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah membahas tentang hakikat bermain edukatif ya sebagai cara pembelajaran usia dini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana merancang ya kegiatan bermain edukatif berbasis buku untuk mengembangkan kemampuan anak usia dini bisa diterapkan di sekolah ataupun di rumah secara terintegrasi ya. Nah, kenapa kami memilih judul ini? Karena ya di sini kita melihat ya sebenarnya ada banyak masalah di lapangan bahwa anak-anak itu minat bacanya rendah ya, Ibu-ibu. Ya, minat bacanya rendah gitu ya. Mereka kurang tertarik untuk membaca buku. Padahal kalau memainkan handphone itu luar biasa fokusnya gitu ya, tapi kalau baca buku tidak. Maka di dalam salah satu buku panduan kurikulum 2022 ada buku tentang bermain berbasis buku. Panduan bermain berbasis buku. Di dalamnya itu memfokuskan kepada anak-anak bahwa buku itu adalah teman bermainku dan teman belajarku gitu. Jadi kita sedang merubah mindset anak ya, bahwa buku itu adalah bukan benda yang membosankan gitu. Buku itu adalah juga sebagai sumber kegembiraan, sumber belajar ya, sehingga ungkapan buku adalah jendela dunia itu bisa menjadi nyata adanya, atau kita sering menyebutnya buku jendela ilmu gitu ya. Jadi kita mengarahkan anak-anak untuk senang dengan buku ya, bahwa buku itu sumber kegembiraan ya. Nah, kemarin kita juga sudah membahas bahwa bermain adalah perkara serius, bukan perkara main-main gitu. Jadi kalau yang selama ini menganggap anak-anak main-main itu salah ya. Sesungguhnya anak belajar melalui kegiatan bermain ya. Nah, di sekolah dalam waktu yang terbatas sebenarnya guru punya kesempatan untuk banyak memilih permainan ya. Harus banyak memilih jenis-jenis permainan yang memberi peluang kepada anak untuk mengeksplorasi proses tumbuh kembangnya gitu ya. Jadi di sini guru harus merancang gitu ya, merancang permainan. Nah, kenapa permainan yang kita rancang itu berbasis buku? Karena buku itu banyak manfaatnya, Bu. Ya, dari hasil penelitian Strauss tahun 2018 bisa membantu perkembangan berpikir simbolik, ya, pemahaman antara fantasi dan kenyataan, penguasaan bunyi, huruf, kata, dan kalimat, keterampilan memecahkan masalah, pemahaman nilai moral, serta kegembiraan. Gitu. Jadi harus selalu diarahkan ya anak-anak bahwa membaca buku itu menyenangkan, tidak membosankan, gitu ya. Itu harus disampaikan pada anak-anak. Jadi anak bukan cuma bisa membaca, tapi senang membaca, senang melihat-lihat buku, gitu ya. Nah, kalau kita sudah memahami manfaat buku dan bisa menjelaskan pada anak-anak bahwa buku itu memberikan banyak kegembiraan, maka artinya kita bisa memanfaatkan bermain dengan buku yang bisa melatih dia menjadi anak yang sukacita, ya, punya daya kritis, punya kemandirian, punya kreativitas, punya kerjasama dan empati. Dan ini adalah arah ya dari bermain berbasis buku gitu. Jadi manfaat-manfaat yang bisa didapat dari bermain berbasis buku. Nah, langkah pertama ketika guru ingin menerapkan bermain berbasis buku adalah guru harus pandai memilih buku. Ya, selama ini mungkin kita memilih buku yang itu-itu saja, padahal ada banyak pilihan, Bu, Pak, ya. Ada buku tebal, board book. Nah, ini biasanya buku yang dilapisi dengan karton gitu ya. Jadi bukunya tebal sehingga tidak cepat rusak. Ini biasanya digunakan untuk anak-anak usia dini yang masih usia batita. Jadi kalau mereka mengompol, makan, minum tumpah di bukunya itu tidak merusak buku gitu ya. Jadi untuk anak kelompok bermain ya. Kemudian ada buku bergambar. Jadi buku yang banyak gambarnya, dominan dengan gambar-gambar gitu ya. Kemudian ada buku berilustrasi. Jadi ada ilustrasi cerita ya. Kemudian ada buku bantal. Nah, ini buku yang terbuat dari kain yang biasanya diperkenalkan untuk anak-anak bayi gitu ya. Jadi dia biasanya buku bantal ini anti air, kena air nggak rusak gitu atau bisa dicuci
gitu ya. Kemudian buku timbul, pop up. Jadi bukunya itu kalau dibuka ada bentuk 3 dimensi, Bu. Ya, bentuk 3 dimensi yang menggambarkan tentang ilustrasi gambar 3 dimensi, dan buku ini sangat menarik sekali untuk anak-anak. Contoh misalnya mengenal jenis-jenis binatang, ya, ciri-ciri kulit dari binatang. Misalnya ada bebek, ada ayam, ada kelinci. Nah, buku pop up-nya itu bisa menampilkan kelinci dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian bisa disentuh, ya, mungkin bulunya halus kelinci gitu ya. Kemudian ada kucing, ada ikan. Nah, nanti ada permukaan yang mirip dengan benda aslinya. Itu buku pop up, ya. Nah, kemudian ada juga buku besar atau big book. Ya, buku big book itu adalah buku yang ukurannya sangat besar, Bu. Ya, hampir setengah badan kita, gitu ya. Jadi bukunya besar, gambarnya besar-besar. Nah, ini bisa kita gunakan untuk kegiatan yang sifatnya klasikal, gitu, sehingga semua anak bisa melihat dengan jelas, dan anak punya ketertarikan secara khusus, Bu, dengan buku-buku besar itu, gitu ya, karena gambarnya besar-besar, gitu ya. Kemudian ada komik. Komik itu cirinya ada balon-balon percakapan, gitu ya. Ada gambar, ada balon percakapan. Kemudian ada buku bergerak, ya, movable book. Ya, jadi movable book itu adalah buku yang misalnya menyerupai mobil-mobilan, gitu ya, menyerupai beruang, gitu. Jadi dia bisa bergerak, bisa dimainkan seperti boneka, gitu, atau seperti mobil-mobilan. Nah, yang terakhir adalah buku tanpa kata atau wordless book. Jadi ini didominasi oleh gambar, tapi ada kata-katanya, tapi kata-katanya sedikit. Nah, ini ditujukan untuk anak-anak yang berusia batita, ya, 1-3 tahun, atau anak-anak yang baru belajar membaca kelas kelompok 4-5 tahun. Gitu. Jadi ternyata buku itu banyak jenisnya ya, Bu, banyak ragamnya. Selama ini mungkin kita tidak terlalu mempertimbangkan pemilihan buku. Nah, itulah sebabnya anak-anak didik kita kurang tertarik dengan buku. Mereka menganggap yang namanya buku itu membosankan. Karena kadang-kadang kita pakai buku yang dipakai sama anak SD gitu, yang sudah terlalu banyak tulisannya. Sedangkan anak-anak TK itu kan belum bisa membaca, begitu ya. Bagaimana mungkin dia senang dengan buku kalau gambaran bukunya masih terlalu abstrak, ya. Nah, selanjutnya di dalam bermain berbasis buku ini, guru itu perannya adalah sebagai pendamping anak bermain dengan buku. Ya, ada banyak tantangan ya, Bu, ya, karena kadang-kadang bu gurunya juga harus punya minat baca yang tinggi, gitu ya. Di sini adalah menyeimbangkan kebutuhan anak yang berbeda-beda. Ada anak yang suka baca, ada yang enggak suka. Ya, kemudian menyeimbangkan capaian anak dengan ketentuan kurikulum. Jadi walaupun pakai buku, tetap harus memperhatikan target-target kurikulum. Gitu ya, malah justru harusnya membantu pencapaian target. Dan yang ketiga, menyelaraskan harapan orang tua dengan capaian anak. Kan orang tua sering menuntut ya, anak lulus dari TK bisa baca. Nah, sebenarnya kebiasaan anak atau kesukaan anak terhadap buku harus ditingkatkan baik di level sekolah maupun di level rumah gitu. Jadi harusnya orang tua juga disadarkan bahwa anaknya harus diberi banyak atau ragam buku-buku gitu ya. Nah, peran guru pada saat bermain dengan buku ini adalah menjadi narasumber. Jadi guru menjelaskan ya, menceritakan isi buku gitu ya. Kemudian kalau isi bukunya sudah dibahas, ya ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan isi buku, memberi bantuan dan bimbingan. Ya, bagaimana step by step-nya melakukan aktivitas terkait dengan isi buku. Dan yang ketiga adalah sebagai fasilitator. Kalau sebagai fasilitator berarti guru mencarikan media atau alat-alat, gitu ya. Termasuk juga membuatkan alat permainan yang sejalan dengan buku, gitu ya, isi buku. Nah, insya Allah teman-teman peserta kursus nanti akan mendapatkan contoh-contoh dari para mahasiswa fasilitator, contoh-contoh kegiatan bermain edukatif yang bersumber dari buku-buku bertema kelautan. Ya. Nah, pada saat merancang kegiatannya ada beberapa tahap ya, Bu. Yang pertama persiapan, kemudian sebelum membaca buku, ini salah ketik ya, sebelum membaca buku, saat membaca buku, dan setelah membaca buku. Ya, baik, saya kira ini pengantar dari saya. Insya Allah nanti ya hari ini Kak Anisah ya, panggilannya Kak ya, Kak Anisah ya, Kak atau Mbak ya.
Kak ya. Juga boleh, Bu. Kak. Kak Anissa itu akan menjelaskan tahap-tahap merancang kegiatan bermain berbasis buku dengan tema udang, ya, tema udang. Persiapannya apa yang dilakukan sebelum baca buku, apa saat membaca dan setelah membaca buku, serta contohnya. Insya Allah di dalam WAG itu sudah di-share ya, ada buku tema udang. Ayo, sudah dibaca belum, ibu-ibu peserta? Belum ya? Gitu. Jadi itu nanti dibaca, tadi sambil menunggu saya sebenarnya bisa membaca. Ya, kemudian juga melihat tutorial dalam membuat alat permainan tema udang. Ya, baik dari saya cukup sekian untuk pengarahan awalnya terkait dengan kegiatan kita berikutnya yaitu merancang kegiatan bermain berbasis buku. Silakan untuk fasilitator hari ini adalah Kak Anissa. Ya, silakan Kak Anissa. Oke, Bu. Ya. Belum. Udah. Ibu izin mulai ya. Ya, silakan. Oke, Ibu Bapak Guru, sebelumnya nih biar semangat semua, kita jargon dulu yuk. Nah, Ibu dan teman-teman nih, wah ada bulan juga, boleh ikutan yuk. Salam Guru Seru 2022. Guru yang Semangat, semangat, edukatif, responsif untuk mencipta generasi hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Ibu Bulan selaku dosen PG PAUD UNJ yang saya hormati dan Ibu Bapak Guru yang saya sayangi serta teman-teman fasilitator yang saya banggakan. Nah, sebelumnya nih izinkan saya nih untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Walaupun saya dan Bapak Ibu Guru semua sudah pernah bertemu ya waktu kegiatan yang di Sunter. Nah, namun nggak afdol nih buat saya sekali lagi buat mengingat dan mengenal wajah saya ini yang nggak kalah manisnya nih dari Bapak sama Ibu Guru. Karena katanya kan tak kenal maka tak sayang. Udah kenal nggak disayang-sayang? Oke, lanjut. Nah, perkenalkan saya Anissa, biasa dipanggil Nisa. Nah, Bapak atau Ibu Guru juga bisa memanggil saya Kak atau Mbak ya. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, cukup sekian dan terima kasihnya ini untuk perkenalan lo ya, bukan penutup dari materi ini. Di sini saya sebagai fasilitator yang akan menyampaikan materi ini terkait merancang kegiatan bermain edukatif untuk mengembangkan kemampuan anak usia dini dengan bermain peranan. Bermain perannya ini dari judul Dokter dari Dasar Laut. Oke, pagi-pagi ke Taman Mini bareng ayah ibu untuk rekreasi. Saya awali kursus hari ini, mari kita mulai ke materi. Nah, Ibu Bapak Guru, pastinya tidak terbayangkan ya. Masa ada dokter dari dasar laut? Nah, untuk itu pasti Ibu Bapak Guru atau praktisi pendidikan nih pastinya akan merancang alat permainan edukatif sebagai pelengkap kegiatan bermain yang dirancang selama kebutuhan dan dibuat sebagai media belajar pada anak usia dini. Sebelumnya, saya izin bertanya terlebih dahulu nih kepada Bapak dan Ibu Guru yang ada di sini. Apa Bapak dan Ibu Guru nih masih menemukan nggak ya anak usia dini nih yang belum mampu bersosialisasi saat pembelajaran di kelas? Masih ada nggak ya Ibu, Bapak? Mungkin ada ya, pasti ada aja yang anak yang malu-malu, tidak percaya diri, atau sebagainya. Nah, selain itu kan pasti pernah melihat nih anak yang merasa bosan ketika belajar di kelas. Nah, dengan ini saya akan mengembangkan media PAUD kreatif atau panggung udang laut bercerita interaktif dengan boneka udang, boneka tali sebagai media pembelajaran dalam mengembangkan aspek sosial emosional anak usia 5-6 tahun. Oke, next.
Nah, di sini ada daftar isi materinya. Yang pertama itu kita akan membahas rancangan kegiatan dan buku cerita yang digunakan, serta tokoh-tokoh yang diperankan. Nah, yang kedua itu ada tahapan kegiatan bermain berbasis bukunya, lalu ada deskripsi media pauteratif, serta tujuan kegiatan bermain pauteratif. Nah, yang terakhir, materi terakhirnya itu ada manfaat kegiatan bermain, nah cara bermainnya nih, serta alternatif media untuk di rumah. Next. Rancangan kegiatan dan buku cerita yang digunakan. Nah, di sini next. Nah, di sini saya sudah membuat rancangan kegiatannya nih, Bapak dan Ibu guru. Di sini ada tema kegiatannya. Tema kegiatannya itu saya ambil hewan laut, lalu topik kegiatannya itu udang, dan aspek pengembangannya itu untuk mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya anak, lalu sumber referensinya dari buku cerita, dongeng hewan laut, plus fakta unik dan peribahasa. Oke, next. Dan peran. Nah, kita ini menggunakan bermain peran. Jadi bermain peran ini sebuah permainan di mana pemainnya ini di dasar laut, di bawah dasar laut beneran. Jadi kita menggunakan peran karakter dalam latar fiksi ini. Jadi, nah di sini tuh melibatkan interaksi dan kerjasama anak dengan menggunakan media pauteratif atau panggung udang laut bercerita interaktif dengan mengikuti alur cerita dari buku Dongeng Hewan Laut plus Fakta Unik dan Peribahasa dengan judul Dokter dari Dasar Laut yang ditulis oleh Liza Erviana dan Ferry Lorena Yani. Oke, next. Nah, di slide ini saya tampilkan bentuk buku ceritanya nih. Kemarin Bapak dan Ibu guru pasti sudah melihat ya bentuk buku ceritanya seperti apa. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru bisa melihat kalau laut itu menyimpan potensi alam yang sangat besar. Nah, di antaranya adalah hewan-hewan laut yang ada di dalamnya. Ternyata nggak hanya ikan lah, ya kan Ibu Bapak guru. Nah, jadi di dalam lautan ini yang menjadi penghuni lautan terlihat ada ubur-ubur, ada kepiting, ada terumbu karang, cumi-cumi, dan tentunya ada udang nih. Nah, dalam buku cerita ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru serta teman-teman fasilitator untuk berpetualang bersama untuk menikmati indahnya kehidupan bawah laut melalui buku cerita dongeng hewan laut plus fakta unik dan peribahasa ini. Jadi di dalam buku cerita ini juga terdapat cerita yang berjudul Dokter dari Dasar Laut. Nah, tentunya ada pemeran utamanya dong. Di sini ada shrimp atau udang laut. Next. 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 Ini buku ceritanya. Nah, ini tokoh-tokoh yang diperankan. Di sini. Enggak. Nah, di sini ada shrimp ya, shrimp udang, lalu ada belut laut. Next. Ada kuda laut, ada bistar. Nah, bistar ini bintang laut. Lalu ada siput. Nah, ini sebagai siput. Ini siput laut. Next. Ada bukerang atau kerang laut. Nah, di sini juga ada skumi atau cumi. Di sini ada nero. Nero itu ikan tenggiri. Next. Ada kepu, ikan kerapu, dan ada kikip. Nah, ini tuh ikan kakap. Lalu ada kepi, disebut juga kepiting. Oke, next. Tahapan kegiatan bermain berbasis buku dan deskripsi media pauteratif, serta tujuan kegiatan bermain pauteratif. Next. Nah, di sini ada tahapan kegiatan bermain berbasis buku.
Jadi di sini ada sebelum membaca, lalu ada saat membaca, dan setelah membaca. Nah, sebelum membaca ini, kegiatan ini tuh bertujuan untuk membuat anak lebih mengerti isi buku. Lalu saat membaca, kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman dan membuat mereka itu lebih menikmati proses membaca buku. Lalu ada kegiatan yang sesudah membaca buku atau setelah membaca buku. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk membuat anak lebih menikmati kegiatan membaca, kemudian tumbuh menjadi pecinta buku. Oke, next. Tahapan kegiatan bermain berbasis buku cerita dongeng hewan laut. Dongeng hewan laut, dokter dari dasar laut. Nah, di sini ada sebelum membaca buku cerita dari dokter dari dasar laut. Nah, pertama itu guru mengambil buku cerita dongeng hewan laut, dokter dari dasar laut. Nah, setelah itu guru meminta anak untuk menyebutkan hal nih yang menarik perhatiannya pada sampul buku. Lalu guru bertanya kepada anak terkait kegiatan yang akan dilakukan. Nah, kira-kira anak-anak, kira-kira hari ini kita akan melakukan kegiatan apa ya dari buku cerita dokter dari dasar laut. Nah, lalu nanti guru memberitahukan kepada anak siapa penulis dan ilustrator buku cerita dongeng hewan laut dokter dari dasar laut. Nah, lalu nanti guru dan anak-anak itu dapat menebak tokoh nih yang ada dalam buku cerita dongeng hewan laut yang berjudul dokter dari dasar laut. Lalu guru juga dapat menampilkan media atau properti yang akan digunakan. Nah, lalu ada kegiatan saat membaca bukunya. Jadi di saat membaca buku cerita dokter dari dasar laut ini, guru membacakan buku cerita dongeng hewan laut, dokter dari dasar laut untuk anak dengan suara jelas dan intonasi yang tepat. Lalu ada guru juga menggunakan alat peraga atau media pauteratifnya nih. Jadi biar anak-anak juga bisa tahu kegunaan media atau properti yang digunakan untuk bermain atau kegiatan yang akan dilakukan. Lalu juga guru dapat berhenti di tengah cerita dan minta anak untuk menebak kejadian selanjutnya. Jadi di dalam buku cerita tadi kan ada misalnya Udang dan teman-temannya lagi berkumpul, terus kejadian selanjutnya kan ada belut laut yang dibilang teman-temannya kalau belut laut itu kan sakit. Tapi nanti kejadian selanjutnya Udang ini masuk ke rencana dari belut laut. Kalau belut laut itu pura-pura sakit atau gimana. Lalu juga guru memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan kegiatan bermain peran dalam buku cerita dongeng hewan laut yang berjudul Dokter dari Dasar Laut. Nah, di sini sesudah membaca buku ceritanya, guru berdiskusi nih sama anak-anak terkait tokoh maupun cerita yang terdapat dalam buku cerita dongeng hewan laut ini. Lalu guru juga dapat memberikan akhir cerita yang berbeda dan meminta anak untuk memikirkan akhir ceritanya. Kan di akhir ceritanya itu si Udang, Ibu Bapak kemarin juga udah membaca ya dari buku ceritanya. Nah, di akhir itu ada cerita kalau udang itu bisa mengobati mulut belut laut yang kemasukan parasit-parasit, lalu dibersihkan oleh udang. Nah, namun guru dapat menceritakan akhir yang berbeda. Jadi kayak misalnya si belut laut ini bisa pura-pura sakit, lalu merencanakan untuk menangkap udang. Oke, next. Nah, di sini ada deskripsi media pauteratif. Jadi media panggung udang laut bercerita interaktif ini media yang menggunakan alat bantu boneka.
Jadi segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi guna mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan anak dalam proses belajar mengajar dengan sistem penyampaian pengajaran yang menggunakan panggung boneka tali berbentuk tiruan hewan laut. Jadi media ini tuh salah satu media pembelajaran anak usia dini dengan tujuan memudahkan anak untuk berinteraksi sosial dengan guru maupun dengan teman sebayanya. Jadi baik di lingkungan sekolah maupun di rumah, anak juga dapat mengembangkan fantasi dan imajinasi anak karena media yang saya buat atau yang saya kembangkan ini termasuk ke dalam klasifikasi media atau alat permainan edukatif yang sosial and fantasy play. Nah, pengembangan media ini juga untuk perkembangan interaksi sosial anak usia 5-6 tahun. Jadi diharapkan media pautratif ini dapat meningkatkan perkembangan interaksi sosial anak usia dini, terutama usia 5-6 tahun yang masih belum mampu untuk berinteraksi sosial di lingkungan sekolah maupun di rumah. Oke, next. Nah, ini dari hasil produk atau hasil medianya. Di sini ada boneka tali, lalu ada panggungnya, panggung yang ditutup tirai, namun kalau dibuka jadi media pautratif. Next. Nah, cara bermainnya. Tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini dari bermain media panggung udang laut bercerita interaktif. Nah, di sini ada tujuan kegiatannya ada anak dapat mengeksplorasi perasaan-perasaannya melalui kegiatan bermain peran atau karakter yang diperagakan. Lalu juga ada memudahkan anak nih untuk berinteraksi sosial dengan guru dan teman-teman di lingkungan rumahnya, baik di lingkungan sekitarnya, baik di sekolah maupun di rumah. Lalu juga anak dapat membangun sikap yang positif dan mampu melatih anak bekerja sama dengan teman-temannya. Serta juga ada kreativitas anak akan berkembang nih melalui kegiatan bermain peran media pautratif. Jadi dapat mengembangkan imajinasi dan fantasi anak. Oke, next. Manfaat kegiatan bermain media pautratif. Next. Manfaat media pautratif. Nah, ini tuh media ini dapat mengembangkan kemampuan interaksi sosial dan memungkinkan anak lebih banyak berinteraksi. Next. Nah, cara bermain medianya. Jadi di sini guru harus menyiapkan media pautratifnya, panggung udang laut bercerita interaktif dengan alat bantu boneka tali bentuk tiruan hewan laut yang sesuai dengan alur cerita dari judul Dokter dari Dasar Laut yang diperankan. Lalu step 2 atau langkah kedua, guru utama nih memanggil guru pendamping untuk membantu memberikan contoh secara bersama-sama. Lalu ada langkah selanjutnya yaitu guru utama dan guru pendamping ini berada di belakang panggung. Nah, jadi tangan guru itu menggerak-gerakkan boneka tali hewan udang laut dan belut lautnya sambil bercerita. Next. Nah, setelah selesai memberikan contoh, guru memotivasi anak nih agar ingin mencoba memainkan boneka tali udang laut dan belut laut sesuai dengan peran dan alur yang ada di buku cerita tersebut. Jadi, siapa nih anak yang paling berani nantinya diajak untuk memotivasi teman-temannya yang lain. Lalu juga selanjutnya guru juga bisa memilih 2 atau 3 anak untuk maju. Nah, nanti gurunya ini dapat memilih anak yang dipilih dari anak yang paling berani untuk maju atau mencoba untuk memainkan media ini.
Dan setelah itu nantinya guru juga akan memilih teman atau anak yang pemalu. Jadi biar ada interaksi dan kerjasama antar keduanya. Nah, lalu tahap selanjutnya, jadi awal memainkan boneka tali ini atau boneka tali hewan laut, anak didampingin dahulu nih sama gurunya agar ceritanya itu lebih terarah dan berjalan lancar. Nanti selanjutnya guru dapat melepas anak. Jadi anak tuh dapat memainkan boneka tali hewan laut dengan menggunakan media pauteratif ini secara spontan. Jadi tanpa dampingan guru lagi. Next. Nah, di sini ada alternatif media di rumah. Nah, di sini ada pilihan lain nih dari alat dan bahan yang dapat digunakan juga lebih mudah, lebih mudah, eh, lebih mudah atau sederhana ya. Jadi panggung udang laut bercerita interaktif untuk di rumah ini bisa hanya dengan menggunakan kardus yang dilapisi atau ditempel dengan karton berwarna biru, lalu dilukis di bagian latar belakangnya untuk menjadi background agar seperti menuansa laut. Nah, terus bisa juga membuat batu karang dengan plastisin, lalu membuat rumput laut dari origami, dan boneka tali hewan lautnya itu dapat dari gambar hewan laut yang sudah di-print maupun dari majalah-majalah atau gambar-gambar yang ada di buku cerita anak. Terus yang pilihan keduanya juga ada alternatif media yang dapat digunakan untuk bermain peran dengan alur cerita dari dari dasar laut ini dapat secara langsung, misalnya di sini kan anak menjadi peran atau tokoh karakter udang dengan menggunakan kostum udang. Nah, ini tuh dari kardus yang telah dibentuk gambar udang lalu dilapisi kain flanel. Oke, next. Nah, jadi kesimpulan itu yang dapat saya simpulkan, media yang dikembangkan dapat digunakan guru atau para praktisi pendidikan untuk meningkatkan semangat anak nih dalam belajar. Jadi selain itu juga media pembelajaran pauteratif atau panggung udang laut bercerita interaktif ini juga dapat meningkatkan interaksi sosial anak. Nah, dari tampilan dan teknik permainan yang ada pada boneka tali bentuk tiruan hewan laut ini juga dapat meningkatkan interaksi sosial anak ketika dikombinasikan dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, masih ada kah? Ada Bu, ada Kak. Nah, Bapak Ibu masih pada semangat gak nih? Nggak pada ngantuk kan ya? Nah, Semangat dan nggak ngantuk nih, kita ice breaking dulu ya, atau penyegaran dulu nih. Nah, saya izin mencontohkan nih ice breaking kita pada hari ini. Stretching. Jadi kepalanya ngangguk ya, Bu. Ibu, Bapak. Jadi gini, aku stretching, selalu riang gembira, stretching, agar aku awet muda, stretching, ke pundak, aku stretching. Nah, pundaknya gerak nih Bapak Ibu Guru. Selalu riang gembira, stretching, agar aku awet muda, stretching, semua. Nah, gerak semua, kepala sama pundak. Aku stretching, selalu riang gembira, stretching, agar aku awet muda, stretching. Nah, saya kirim ya Bu liriknya. Kanisa mungkin boleh di stop share dulu biar muka Kanisa bisa kelihatan. Iya Ibu.
Saya kirim di room chat ya, Ibu Bapak Guru. Sudah siap semuanya? Are you ready? Yes. Ayo Ibu Bapak, boleh di-unmute dulu nih, biar Kanisanya bisa ngeliat. Bisa denger juga suara Ibu Bapak. Udah ya? 1, 2, 3. Aku Trading, salam gembira, trading, agar aku awet muda trading. Aku trading. Naluri yang gembira, trading agar aku awet muda trading. semua. Aku Aku trading agar awet muda trading. Yeay. Coba Ibu Bapak Guru. Sekarang Kanisa mau lihat nih. Udah cukup ya berarti ya? Udah nggak ngantuk lagi nih, udah semangat. Nah, sebelum saya tutup usia kan jadinya. Sebelum saya tutup kursus materi ini, Ibu Bapak Guru, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan nggak tentang medianya, tentang bagaimana tekniknya ya merancang kegiatan bermain berbasis buku. Kalau boleh tanya nih Bapak Ibu, apakah sudah pernah menerapkan hal seperti ini di taman kanak-kanaknya? Sudah pernah atau belum? Ma Bunda menerapkan apa? Menerapkan kegiatan bermain yang diambil ceritanya dari buku, di mana buku itu dibaca dulu oleh anak-anak bersama dengan guru, kemudian guru merancang media atau alat permainan ya, yang kaitannya dengan apa yang ada di isi buku tadi, Bu. Kalau seperti itu belum pernah, tapi kalau bercerita, iya. Nah, mendongeng maksudnya pernah bersama anak. Kalau kita mendongeng terus dilaksanain, maksudnya dipraktekkan itu belum pernah, Bu. Ya, oke. Artinya di sini sebenarnya kalau untuk bermain perannya Ibu guru sudah pernah ya melakukan dengan anak-anak ya. Tapi tentunya belum sampai ke tema yang diangkat dari sebuah buku begitu ya. Iya, kalau dari buku belum pernah, tapi kalau tema, misalnya kita temanya kan profesi nelayan, menjual ikan, kita bermain peran, anak-anak ada yang beli, ada yang jual gitu, itu pernah. Pernah ya, jadi artinya belum ada buku yang menjadi awal ya dari kegiatan bermain perannya gitu ya Bu ya? Iya, benar Bu. Oke, jadi kalau di dalam kegiatan bermain berbasis buku, ini adalah salah satu ciri dari kurikulum paradigma baru Bu 2022.
Kan tadi kan tujuan awalnya kita ingin mendekatkan anak-anak dengan buku ya, supaya anak-anak itu senang membaca buku. Bukunya buku cerita. Nah, karena Kepulauan Seribu adalah daerah kelautan, maka kami coba mengangkat tema buku-buku tentang hewan laut gitu ya. Karena ternyata banyak juga ya pengetahuan-pengetahuan yang kita tidak pernah ketahui ya tentang hewan laut. Seperti tadi ya, Kak Anissa sudah menyampaikan bahwa ternyata bisa berperan sebagai dokter ya, si udang gitu ya, si udang gitu. Nah, si udang itu berperan sebagai dokter menyembuhkan temannya siapa? Laut. Ya, temannya? Kurel, Ibu. Oh, iya, sebentar saya datang. Oh, enggak. Ya, jadi siapa tadi temannya yang disembuhkan? Kurel ini belut laut, kurel. Belut laut, ya, belut laut. Kita kan tidak pernah tahu ya, ternyata udang itu adalah seorang dokter laut. Dia suka menyembuhkan penyakit teman-temannya yang ada di dalam laut, yaitu belut laut gitu. Penyakitnya penyakit apa tadi Mbak Anissa? Itu tuh jadi di belut laut tuh banyak parasit-parasitnya di mulutnya, ada kotoran. Ada kotoran banyak ya di mulut belut ya gitu, dan itu dibersihkannya oleh udang ya. Gitu, ya. Belut laut ini juga dapat menjadi simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Ya, nah ini kan pengetahuan baru ya Bu, kalau buat saya sih, tapi nggak tahu saya, kalau teman-teman peserta kursus di Kepulauan mungkin sudah tahu duluan barangkali tentang ini ya. Ya. Mungkin ada yang sudah pernah tahu, tapi ada juga yang merupakan pengetahuan baru ya. Ini kan pengetahuan yang baru Bu, bahwa ternyata di dalam laut tuh ada dokter dasar laut, yaitu si udang ya gitu. Selama ini kita taunya udang bentuknya, warnanya ya, cara memasaknya menjadi udang asam manis, wah enak banget gitu ya. Tapi ternyata dia sering menolong gitu ya binatang lain, dia berperan sebagai seorang dokter gitu ya, bisa menyembuhkan jamur-jamur ya, penyakit mulut dari si belut gitu. Nah, hal-hal semacam ini Bu perlu kita kenalkan pada anak-anak murid kita, sehingga akhirnya mereka merasakan bahwa oh ternyata buku itu menyenangkan ya, banyak pengetahuan yang kita dapat, dan pengetahuan yang didapat oleh anak bukan hanya dari sekedar membaca, tapi mereka bisa memainkan perannya yang ada di dalam buku gitu ya. Oke. Baik ibu-ibu peserta dan Bapak, ada yang mau ditanyakan lagi kah? Ya, kalau tidak ada, media yang sudah dirancang, media kegiatan bermain peran yang sudah dirancang oleh Kak Anissa ini nanti bisa menjadi salah satu pilihan ya buat ibu-ibu dan Bapak peserta kursus. Nanti di akhir pertemuan akan ada tugas untuk memilih salah satu alat permainan, kegiatan bermain ya, gitu ya, yang mau dirancang. Gitu. Hanya satu Bu, jadi pilih. Masih ada 4 lagi ya. Minggu depan hari Selasa dan hari Rabu. Hari Selasa 2 media permainan dan hari Rabu 2 media permainan. Ya, baik, saya kira cukup ya. Sepertinya ibu-ibunya sudah itu ya, sudah mau bersiap-siap untuk isoma ya. Ibu, saya izin nutup juga ya Bu. Ya, silakan Kak Anissa. Rian Cendrawasih, Kota Solok, Bukit Tinggi. Cukup sekian, terima kasih. Moga esok berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anissa ya. Bapak Ibu, kita dokumentasi dulu ya sebelum Zoom. Ya, ada aba-abanya. Itu dokumentasi, kita foto-foto. Sudah? Ibu, saya izin itu ya, foto. Ya, silakan.
Dikasih aba-aba. Oke. 1, 2, 3. Nah, oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan Ibu Wulan. Terima kasih Bapak Ibu Guru, boleh live dari Zoom ya. Izin Kak, udah ya, sudah selesai. Iya Ibu, sudah Iya Ibu. Ibu, terima kasih banyak sudah Terima kasih hadir. Ibu. Terima kasih banyak Sampai ya. bertemu kembali. Terima kasih.